Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubri Kevin. Saya berasal dari Universitas Sulawesi Barat. Saya dari kelas B, Ilmu Politik, angkatan 2022. Dengan NIM F0122-306. Jadi pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan UAS yang diberikan oleh dosen Pak Sanidin Rosi, yang dimana kita diminta untuk menjelaskan suatu tema yang terdapat dalam pertemuan-pertemuan kemarin yang membahas tentang pemikiran politik Islam. Jadi tema yang saya pilih, yang saya akan diskusikan dan saya akan presentasikan pada saat ini, yaitu terkait dengan politik di era Madinah. Nah, dalam politik di era Madinah pada saat itu, dimulai setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya di Mekah ke Madinah pada tahun 602 Masehi. Nah, pada periode ini mencakup periode penting dalam sejarah Islam, dan konsep-konsep politik yang muncul selama era Madinah memberikan dasar bagi sistem pemerintahan dalam Islam. Jadi hijrah itu adalah titik awal pada era baru dalam sejarah umat Islam. Dan yang kedua, jika Mekah diwarnai konflik dan tekanan, maka Madinah menawarkan kekuatan politik dan sosial yang berbeda. Jadi politik dalam era Madinah atau dalam Islam dengan politik di era politik barat itu berbeda, teman-teman. Yang kedua itu kekuasaan Nabi di Madinah. Jadi Nabi mempunyai kedudukan ganda. Jadi Nabi mempunyai dua kedudukan, yaitu kepala agama dan sekaligus kepala negara dalam Islam pada saat itu, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam era Madinah pada saat itu, karena kepemimpinan Nabi yang mempunyai kedudukan ganda ini sangat bisa dibilang memberikan pengaruh yang cukup besar pada setiap masyarakat dalam politik, terutama dalam teori politik di era Madinah pada saat itu. Juga tentunya dalam kekuasaan yang dipegang oleh Nabi pada saat itu juga memberikan pemerintahan yang menurut syariah Islam yang tentunya berpedoman kepada Al-Quran. Yang ketiga itu adalah pembentukan peraturan atau penyusunan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Aturan tersebut berdasarkan wahyu dan menjadi hukum Madinah. Jadi pembentukan konstitusi Madinah atau Mithaq al-Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin suku di Madinah menyusun konstitusi Madinah, sebuah perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban para warga Madinah, termasuk muslim dan non-muslim. Ini adalah langkah awal dalam menciptakan sistem politik eksklusif yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa di era Madinah pada saat itu bukan hanya mayoritas muslim, tapi ada juga non-muslim pada saat itu, yang kemudian dalam proses partisipasi aktif itu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang adil pada saat itu.
Jadi yang keempat itu adalah langkah strategis pasca Baiat Aqabah 1 dan 2. Nah, jadi secara umum dukungan tokoh Madinah dalam Baiat Aqabah mempengaruhi psikolog muslim, secara khusus umat Islam. Mekah menjadi yakin dan percaya untuk melaksanakan langkah strategis yaitu hijrah ke Madinah. Yang kelima itu ada dampak hijrah. Uh, jadi hijrah ke Madinah ini juga mempunyai dampak. Yang pertama itu Madinah adalah lahan subur untuk mengembangkan ide dan pemikiran. Jadi pada saat itu mereka menganggap bahwa lahan subur untuk mengembangkan ide dan pemikiran itu adalah Madinah. Dan yang kedua itu adalah gagasan Islam berkembang dan mempengaruhi pemikiran politik dalam bermasyarakat. Dan keenam itu adalah tanggung jawab Nabi. Yang pertama itu menghentikan konflik dan pemecahan antar suku. Jadi seorang pemimpin uh, itu pasti mempunyai kewajiban untuk menghentikan suatu permasalahan yang terdapat dalam suatu masyarakatnya sendiri. Dalam hal ini Nabi. Jadi Nabi ini berperan dalam mengembangkan toleransi dalam antar suku, karena di era Madinah itu banyak mempunyai mayoritas yang berbeda-beda. Jadi pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang bijak dalam membuat keputusan agar semuanya dalam keadilan. Dan yang kedua itu memperkokoh solidaritas masyarakat di Madinah. Nah, ketujuh, kebijakan-kebijakan strategis Nabi untuk membangun Madinah. Nah, jadi kebijakan strategis Nabi untuk membangun Madinah, yang pertama itu masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan politik. Jadi masjid itu bukan cuma tempat untuk beragama pada yang beragama Islam, bukan tempat cuma untuk beribadah, tapi juga memiliki fungsi lain, yakni sosial dan politik. Yang kedua itu mempersaudarakan antar muhajirin dengan ansor. Yang ketiga menetapkan konstitusi untuk memperkuat struktur sosial dan politik. Nah, jadi kembali lagi ke tadi bahwa konsep keadilan menjadi pusat dalam pemikiran politik Islam di era Madinah. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia termasuk hak kebebasan beragama sebagai semua warga negara. Jadi intinya pemikiran politik Islam yang berkembang di era Madinah membentuk dasar bagi konsep pemerintahan Islam yang terus mempengaruhi pemikiran politik di dalam dunia Islam hingga saat ini. Dan tentu saja sumber utama bagi pemahaman mengenai politik Islam di era Madinah dapat ditemukan dalam literatur atau dalam sejarah Islam, terutama dalam hadis dan sirah atau riwayat kehidupan Nabi. Nah, jadi mengapa pemikiran politik Islam ini sangat penting untuk dipelajari? Karena pemikiran politik Islam dan pemikiran politik Barat itu sangat bersinambungan, dan ketika kita hanya mempelajari politik Barat tanpa mempelajari politik Islam, itu sama saja kita ketinggalan satu referensi yang seharusnya kita sebagai anak politik harus mengetahui hal tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita hanya mengetahui politik Islam tapi kita tidak mengetahui politik Barat, itu juga tidak akan seimbang. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya perjelas dan dapat saya jelaskan mengenai apa yang saya pahami tentang
pemikiran politik Islam, terutama di era Madinah, mungkin masih banyak kekurangan dan kekurangan-kekurangan lainnya ya dalam video ini yang belum sempat saya sampaikan, tapi saya percaya kita semua sedang berproses dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.